Ya, halo semua. Kali ini kita akan belajar membuat aplikasi informasi mengenai COVID-19. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Kita doakan juga tenaga medis, para relawan, dan semua yang ada di garis depan. Semoga selalu diberi keselamatan. Amin. Langsung saja kita buat projectnya. Seperti biasa juga empty activity, kemudian beri nama info COVID-19. Pastikan bahasanya Kotlin, minimum SDK 5.0, finish. Nah, setelah itu kita import terlebih dahulu library yang diperlukan untuk project ini. Di sini saya sudah copy, jadi saya tinggal akan tempel saja di sini. Teman-teman juga nanti tinggal copy aja, saya bakal taruh ini di deskripsi. Kemudian sign now. Configure successful, kemudian kita buka main activity-nya, kemudian kita akan atur layout-nya. Caranya gimana biar langsung ke file layout-nya? Jadi kita klik activity underscore main ini, kemudian kita tekan Ctrl B. Nah, maka akan langsung diarahkan ke layout activity underscore main. Nah, di sini juga saya sudah punya layout-nya, jadi saya tinggal akan copy. Dan saya juga akan menaruh kode ini di deskripsi menggunakan link ya. Jadi teman-teman nanti tinggal copy aja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian kita ke browser dan ke kawalcorona.com/API. Terima kasih untuk kawalcorona.com sudah menyediakan API. Kita akan gunakan dua endpoint, yaitu untuk data Indonesia dan data provinsinya. Kemudian kita kembali lagi ke Android Studio, lalu kita buat package untuk menampung file API. Kita beri nama API, pastikan huruf kecil, karena biasanya untuk nama package huruf kecil semua. Kemudian new, Kotlin file class, kita buat interface API. Kali ini kita akan menggunakan retrofit untuk memanggil datanya ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, bisa lihat tutorial saya mengenai retrofit. Kemudian kita tulis saja fungsi untuk mengambil datanya. Kita tulis method get, kemudian masukkan endpoint-nya. Kita akan masukkan Indonesia. Kemudian buat fungsinya dengan nama get Indonesia dengan nilai return call dalamnya array list, dan kita akan membuat model Indonesia respon ya. Jadi kita lihat dulu responnya bagaimana ini. Kita copy. Nah, responnya adalah seperti ini ya. Kenapa ini array list, kemudian Indonesia respon? Nah, jadi array list itu adalah untuk menangkap JSON array ini. Kemudian di dalamnya adalah objek. Nah, objek ini ditangkap oleh model ini ya. Ini kita alt enter. Pastikan pilih yang retrofit. Kemudian kita buat fungsi untuk memanggil data provinsi. Kita tulis endpoint-nya Indonesia/provinsi. Nah,
Nah, kemudian kita lihat responnya. Nah, jika kita lihat di sini sama halnya bakal ada array list, kemudian di dalamnya adalah objek dan ada objek lagi. Nah, jadi kita akan membuat dua lapis objek. Kita lihat saja langsung. Buat fungsinya dengan nama getProvince. Kemudian dengan nilai return call array list. Nah, kita di sini buat province response. Nah, nanti di dalam province response ini adalah sebuah objek atribut dan kita akan buat model untuk province-nya ya. Untuk atribut ini kita akan buat lagi modelnya. Jadi langsung saja kita kembali buat package untuk model, kemudian di dalamnya kita buat Indonesia response dan province response. Data class Indonesia response. Jika kita lihat untuk yang Indonesia di dalamnya adalah name, positif, sembuh, meninggal, dirawat. Nama yang akan kita gunakan pada variabel di data class ini harus sama dengan yang ada pada response. Jadi kita buat namanya sesuai dengan yang ada pada response. File name, tipe datanya adalah string. File positif, tipe datanya juga ini string semua ya. Kemudian file sembuh, string juga. File meninggal, string. File dirawat, string. Nah, sudah cocok ya. Kemudian kita juga buat untuk province response. Kita klik kanan di package model, kemudian buat province response. Di dalamnya adalah atribut ya. Sesuaikan dengan yang ada pada API. Nah, di dalam objek. Nah, ini objek ini adalah objek province response. Kemudian di dalamnya kita akan menampung objek atribut. Jadi kita buat namanya file attributes. Kemudian attributes ini adalah sebuah objek ya atau juga model. Kita buat province. Di sini akan merah karena kita belum buat. Kemudian kita akan buat model province-nya. Data class province. Nah, province ini adalah isi dari ini ya. Nah, karena di sini penamaan variabelnya tidak sesuai dengan kaidah yang ada di Kotlin, yaitu huruf depannya harus kecil, jadi kita akan tangkap dengan serialized name-nya. Caranya bagaimana? Langsung saja ikutin serialized name, kemudian kita ambil, di sini kita akan ambil dari kode provinsi sampai kasus meninggal. Jadi FID-nya kita tidak ambil. Kita tuliskan di sini harus sama ya. Kode provi. Kemudian kita buat variabel, saya namai kode, tipe datanya adalah integer. Kemudian provinsi, string ya. Kemudian kasus posi, kemudian kasus sembuh ya, pastikan harus sama yang ada di dalam serialized name ini.
karena jika beda tidak akan tertangkap datanya. Recover. Kasus meninggal. Kemudian kita namai variabelnya date integer. Nah, selanjutnya kita buat objek untuk retrofit kliennya ya, untuk menampung base URL dan supaya bisa dipanggil di mana saja. Kita buat objek retrofit client. Nah, di dalamnya kita buat variabel untuk menampung base URL private const file karena tidak akan berubah nilainya. Kita copy aja di sini. Kita dari sini aja ya. Kita paste, kemudian jangan lupa slash-nya juga ke bawah. Lalu buat instance API by lazy. Dalamnya kita buat retrofit builder. Kita masukkan base URL-nya. Kemudian add converter factory JSON converter factory .create dan build, dan yang terakhir retrofit create API class.java. Nah, sudah selesai. Kemudian kita panggil fungsi getIndonesia ini pada kelas main activity. Oh ya, jangan lupa ini diimport setelah dibuat tadi. Alt enter import. Kemudian ke main activity. Kita buat fungsi show Indonesia karena kita akan menampilkan data Indonesia. Private fun show Indonesia. Kemudian di dalamnya kita panggil retrofit client instance get Indonesia. Kemudian enq, kita buat objek di dalamnya bertipe data callback. Callback-nya adalah sesuai dengan yang ada pada interface API. Release Indonesia Response ya. Teman-teman buat yang belum tahu, untuk pindah tab di Android Studio caranya adalah menekan Ctrl Tab ya. Jadi release di sini, kemudian Indonesia Response. Kemudian buka kurung kurawal, maka objeknya akan merah. Oh ya, di sini ada kesalahan. Pastikan kita memanggil callback-nya yang dari retrofit ya. Di sini juga teman-teman harus hati-hati ketika mengimport. Nah, di sini callback retrofit kita panggil yang ini. Nah, baru bisa. Kemudian kita alt enter objeknya. Kita import semua. Nah, untuk on failure ini akan kita berikan toss ya untuk menampilkan errornya. Jika error, errornya adalah kita panggil throwable-nya .message. Kemudian length-nya short. Kemudian jangan lupa show. Dan untuk on response, kita akan buat variabel untuk menampung dari nilai-nilai yang kita panggil. Yang pertama kita akan tampung dulu bodinya. Bodinya itu berupa release ya.
Nah, karena di sini array listnya cuma satu, objeknya cuma satu, berarti ada pada indeks ke-0. Jadi langsung saja kita ambil indeks ke-0. Ini kepanjangan deh kalau Indonesia respon Indonesia aja. Kemudian kita buat positif Indonesia positif, kemudian hospitalized untuk dirawat, Indonesia dirawat, recover untuk yang sembuh, dan death untuk yang meninggal. Nah, setelah kita tampung, kita akan tampilkan pada text view yang sudah kita buat. Nah, kita akan tampilkan di sini sesuai dengan ID-nya ya. Di sini TV positif, kita akan set text-nya sama dengan positif. Kemudian TV hospitalized, kita akan set dengan hospitalized. Kemudian TV recover, kita set text sama dengan recover. Kemudian yang terakhir death, kita akan set dengan death. Nah, sebelum kita jalankan untuk dicoba, kita edit terlebih dahulu stylenya untuk menghilangkan action bar. Ini ganti dari action bar menjadi no action bar. Dan jangan lupa, karena ini memerlukan akses internet, maka kita perlu menambahkan permission pada Android Manifest. Langsung saja buat use permission internet. Nah, setelah ini baru bisa kita jalankan. Bisa teman-teman lihat datanya sesuai dengan yang ada pada API. Nah, selanjutnya kita akan menghandle untuk button provinsi ini ya. Jadi kita akan pindah activity dan akan menampilkan list data per provinsinya. Langsung saja di sini kita buat package untuk menampung activity. Dan kita akan pindahkan main activity-nya ke dalam package. Refactor. Nah, kemudian kita buat activity baru untuk province ya. Salah, klik kanan, new Kotlin file class, oh jangan deh, jangan gini. Biar cepat, klik kanan, new activity, empty activity, province activity. Kemudian finish. Nah, seperti biasa, kita ini Ctrl B biar cepat. Ctrl B. Nah, di sini saya juga sudah punya layoutnya, jadi tinggal copy. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Nah, setelah itu, karena kita akan menampilkan data menggunakan recycle view, kita perlu namanya adapter. Jadi kita buat adapternya, kita buat package-nya dulu. Adapter, dan kita buat province adapter.
Langsung saja buat kelas province adapter, kita akan beri parameter list untuk menampung dari list yang diterima dari respon. Dalamnya adalah province response. Kemudian kita implement recycle view adapter, dan di dalamnya kita akan buat inner view holder, inner class untuk view holder. Jadi kita buat province view holder item view kemudian recycle view holder item view. Kemudian di dalamnya kita buat fungsi bind. Kemudian di dalamnya adalah province. Kita panggil objek province response-nya. Kemudian di dalamnya with atom view. Kemudian kita panggil di dalam sini view holder-nya province adapter view holder, tambahkan tanda kurung ya. Kemudian di sini akan merah, kita implement member, kemudian Ctrl A. Nah, kemudian kita buat file view untuk menginflate item layoutnya ya. Layout inflater from parent dot context, kemudian inflate. Nah, di sini kita akan buat item untuk province ya. Kita buat di sini item province. Nah, di sini saya juga sudah buat layoutnya, jadi tinggal copy aja. Teman-teman juga nanti tinggal copy, saya cantumkan di deskripsi. Nah, kemudian baru bisa kita panggil di sini r.layout.item item province, kemudian parent, lalu false. Dan kita akan mereturn view holder, province view holder. Oh, di sini typo ternyata. Ya, nggak apa-apa lah. Kalau typo semua. Ini view. Kemudian, nah ini untuk item count langsung saja sama dengan list.size. Kemudian ini panggil ya holdernya. Holder bind list dengan posisi yang kita inginkan. Nah, setelah itu baru kita set di sini TV name. Nah, item province ya, pastikan text. Kemudian kita panggil province.attribute.province ya. Kemudian TV positive yang item province ya, pastikan. Kemudian province.attribute.positive.toString. Oh, enggak ya. Oh, ini kita lupa .text kemudian toString karena ini integer. Begitu pula untuk yang recover text province.attributes.recover.toString, dan yang terakhir adalah that text kemudian province attributes that dan toString ya.
Kemudian kita baru akan ke province activity-nya untuk menampilkan data recycle view ini. Caranya kita buat fungsi untuk show province ya. Province. Kemudian alt enter, create function. Nah, di sini kita set RV province-nya, set hash value true. Kemudian kita set layout manager-nya linear layout manager this. Kemudian kita panggil retrofit client. Retrofit client dan get province ya. Kemudian enqueue buat objek. Di sini adalah callback-nya, pastikan yang retrofit ya. Mana yang retrofit? Pastikan yang retrofit. Ini. Pastikan yang retrofit. Kemudian di dalamnya adalah release dengan province response ya. Kemudian kita buka kurung kurawal. Di sini objek akan merah, alt enter, implement member, Ctrl A. Ini untuk failure kita akan gunakan toss untuk menampilkan error. Make text this. Kemudian kita panggil throwable-nya. Kemudian toss length-nya. Dan jangan lupa show. Dan untuk on response kita akan tampung bodinya kepada list file list sama dengan response body. Kemudian kita panggil adapternya province adapter. Nah, di dalamnya kita masukkan listnya. Kan di sini akan merah, kita enter, wrap with tanda tanya .let. Nah, di sini udah. Kemudian kita set adapter dari recycle view-nya dengan adapter yang kita buat. Dan terakhir kita perlu menambahkan aksi pada button ini ya, supaya bisa pindah ke province activity. Langsung saja di sini button province.set on click listener intent this. Ini alt enter. Main activity. Kemudian activity tujuannya adalah province activity class.java. Kemudian also dalamnya start activity it. Nah, kita coba jalankan. Nah, kemudian kita coba klik provinsi. Nah, kemudian kita akan bisa melihat tampilan dari list provinsi di Indonesia. Nah, teman-teman bisa modifikasi sesuai yang teman-teman inginkan. Mungkin cukup sampai di sini. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Tetap jaga kesehatan. Tetap terapkan pola hidup bersih sehat, stay safe. Terapkan juga physical distancing jika keluar rumah. Sekali lagi, semoga pandemi ini cepat berlalu. Kita berjumpa di tutorial lainnya.